One, two, 1, 2, 3, 4. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan, serta tidak bertindak sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain. Kemudian ada ayat tentang keadilan, yaitu yang pertama dari Quran Surat An-Nisa ayat 135, yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin inni yakun ghaniyan aw fakiran falahu awla bihimma fala tattabi'ul hawan ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa'in, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Kemudian tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 135, yaitu, Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak atau benar-benar tegak dengan keadilan, menjadi saksi terhadap kebenaran, karena Allah walaupun kesaksian itu terhadap dirimu sendiri, maka menjadi saksilah dengan mengakui kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikannya atau terhadap kedua ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia maksudnya orang yang disaksikan itu kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya daripada kamu dan lebih tahu kemaslahatan mereka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih. Misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk mengambil muka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya, agar tidak berlaku adil atau menyeleweng dari kebenaran. Dan jika kamu mengubah atau memutarbalikkan kesaksian, menurut satu qiraat dengan membuang huruf waw yang pertama sebagai tahwif atau berpaling, artinya enggan untuk memenuhinya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, hingga akan diberinya balasan. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'adul ammanati illa ahliha wa iza hakamtum wa inna nasi an tahkumu bil ad innallaha ni'imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan
menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 58, yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda, yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan objektif. Bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka, dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian, dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian, lagi Maha melihatnya. Adapun contoh keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, membagi makanan secara adil kepada semua anggota keluarga di rumah. Yang ketiga, membantu teman yang sedang kesulitan tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang serta penuh tanggung jawab. Yang kelima, saling membantu orang lain yang sedang kesusahan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hadis tentang keadilan. Yang pertama itu dari Abdullah ibnu Amru. Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia akan berada di atas mimbar yang terbuat dari berlian di hari kiamat, di hadapan Allah disebabkan keadilannya ketika di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak. Yang kedua itu hadis dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi bersabda, umat ini akan senantiasa dalam kebajikan jika ia berucap benar, dan jika memutuskan perkara memerintah, ia adil, dan jika diminta kasih sayang, ia pun memberikan kasih sayang. Hadis Tabrani Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan yang ketiga itu hadis dari Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, seorang pemimpin yang berlaku adil sehari aja pada rakyatnya jauh lebih baik daripada ibadah seorang ahli ibadah 100 tahun di tengah keluarganya atau 50 tahun. Hadis riwayat Al-Haris Ibnu Abi Usama atau Nuruddin Al-Haitsami, Musnad Al-Haris atau Zawaid Al-Haitsami. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.